Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ans Channel Kreatif. Terima kasih untuk masih bersama-sama dengan saya sampai saat ini. Terima kasih untuk supportnya dari teman-teman dan subscribe, komen, kemudian share, kemudian like, kemudian bunyikan tanda lonceng untuk setiap video yang akan saya berikan kepada teman-teman. Nah, teman-teman, begitu banyak penjelasan mengenai dunia sound system yang ada di media sosial, ya, baik itu YouTube dan lain sebagainya. Dan saya hari ini akan membahas tentang penyebab utama speaker kenapa dia bisa jebol atau terbakar. Dan sebenarnya topik ini sudah diangkat oleh banyak sound engineer ataupun uh, para penggiat-penggiat di dunia sound system yang senior-senior juga sudah membahas. Tetapi kali ini saya hanya ingin mengamplifikasi lagi kenapa speaker itu bisa terbakar. Nah, dari informasi yang saya himpun itu ada empat masalah mengapa speaker itu bisa terbakar, teman-teman. Yang pertama tentang arus atau DC-nya, kemudian frekuensi respon yang tidak sesuai atau frekuensi respon yang salah, perpotongan crossnya, kemudian karena ada box speakernya yang salah, kemudian ada misuse dan abuse, ya. Nah, itu saya akan bahas mungkin per part, mungkin sampai dengan part 3, karena memang uh, akses besar penyimpanan dari video saya ini hanya menggunakan handphone, jadi memang terbatas sekali, teman-teman. Jadi makanya saya memohon teman-teman untuk mensubscribe channel saya agar supaya bisa sampai dengan 10.000 subscriber. Oke, teman-teman, terima kasih. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu teman-teman, yaitu box speakernya, ya, karena memang kebetulan saya pembuat box, jadi saya ingin teman-teman bisa bisa menyimak video ini dengan baik ketika teman-teman ingin membuat box speaker, ya. Nah, teman-teman, kenapa box speaker itu bisa menyebabkan komponen itu terbakar? Karena apa, teman-teman? Karena ada cancel pada boxnya. Nah, itu. Apalagi ketika kita salah menentukan titik perpotongan cross point-nya. Nah, itu teman-teman. Misalnya yang paling sering ditemui adalah komponen mid dan high-nya yang kebanyakan itu mengalami kebakaran atau putus, ya, teman-teman, atau hangus, ya, berasap, ya. Tidak menutup kemungkinan juga untuk 18 untuk subwoofernya. Nah, kenapa box itu menjadi hal yang sangat krusial, teman-teman? Karena apa? Ketika misalnya satu misalnya respon untuk low-nya misalnya dari 80 sampai dengan 1 kilo misalnya, ya, taruhlah 1000 kHz. Nah, misalnya, ya, ini cuman penandaian, teman-teman. Nah, ketika kita membuat boxnya, itu ketika kita menaruh komponennya dalam box tersebut, maka setelah kita lihat, ternyata ada respon frekuensi yang hilang di situ. Misalnya dia di area 400 sama dengan di area 400 atau 500 atau 600 atau 700 Hz. Di situ ada yang loss, di situ ada yang hilang atau ada yang terjal ke bawah, ya, berjurang jauh. Nah, maka untuk dalam rangka untuk mengadakan frekuensi itu harus diadakan agar supaya dia bisa ada, maka jalan terakhirnya adalah untuk mengeki, ya. Nah, eki itu, teman-teman, itu sangat berpengaruh pada suaranya. Yang pasti ketika misalnya respon frekuensinya tidak ada, terus kita memboosting eki untuk mengadakan respon tersebut, maka tidak menutup kemungkinan speaker itu akan jebol atau akan terbakar, teman-teman. Karena itu kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya harusnya tidak ada. Kalau saya, teman-teman, jadi Anda, saya tidak akan memboost itu. Ya, otomatis yang harus teman-teman lakukan adalah merubah boxnya agar supaya frekuensi 400 sampai mungkin 400, 500 atau 600 atau 700 itu akan ada secara alami atau secara akustik. Respon itu ada dan tidak perlu ada ekualisasi atau boosting EQ, ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi
tidak gampang untuk membuat satu kabinet, teman-teman. Jadi percayakanlah box Anda atau cabinet speaker Anda kepada yang berkecimpung di dunia custom, ya, custom box speaker, ya. Tapi ya kalau misalnya teman-teman karena ingin membuat sendiri dengan alasan wah di tempat ini mahal atau di tempat itu mahal, lebih baik saya beli sendiri karena kemudian merakit sendiri karena harganya kalau saya kan tidak memerlukan tidak memerlukan biaya untuk membayar tukang custom dan sebagainya, yaitu saya kembalikan kepada teman-teman semua, ya, karena ya duit juga kan duit teman-teman juga. Jadi tapi jangan sampai ketika misalnya salah membuat box itu terus Anda mengeluh atau teman-teman sendiri mengeluh, kenapa seperti ini, ternyata tidak enak bunyinya, ternyata seperti ini, dan hasilnya mungkin bisa sampai dengan terbakar komponennya karena memang respon yang dihasilkan itu tidak ada, dan kemudian kita berusaha mengadakan respon tersebut atau dengan cara memboosting respon tersebut untuk ada, ya. Itu salah besar, teman-teman. Yang harus teman-teman lakukan adalah dengan merubah boxnya sampai menemukan, ketika diukur nanti sampai menemukan respon tersebut. Kalau tidak, maka biarkanlah seperti itu, ya, karena respon frekuensi itu tidak ada, ya, karena memang seperti itu. Karena ya ketika speaker itu di luar box, maka responnya ketika ditaruh di dalam box, maka responnya akan berubah, teman-teman. Dan menurut saya, ya, menurut hemat saya harus menggunakan referensi pengukuran yang setelah speaker itu ditaruh di dalam box, ya, sebagai sebagai dasar saya untuk melakukan crossover, ya, melakukan cross point, ya. Saya akan mengaplikasikan respon yang ketika speaker itu sudah ada di dalam box. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu. Waktu saya cuma 8 menit, teman-teman, untuk satu video. Jadi teman-teman sampai di sini dulu. Saya akan lanjutkan dengan part 2-nya setelah video ini saya upload untuk bisa ditonton, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya, disilakan komen, share, atau mungkin yang sudah kenal saya di sosial media bisa inbox saya jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita jumpa lagi pada part berikutnya. Bye.